Jangankan 1 bangkori, andai 100 bangkori atau 1000 bangkori pun mau di sana atau di sini, ya kan gitu-gitu aja hasilnya, muter-muter, yang ujung-ujungnya ya akan seperti buku keabsahan nasab Ba'alawi, blunder, bukan menjawab pertanyaan malah menimbulkan pertanyaan baru, bukan menyelesaikan masalah malah menimbulkan masalah baru. Diri. Nah, ini semua ada 102 daftar pustaka, artinya 102 referensi untuk mensahihkan nasab Alawi dari abad ke-5 Hijri sampai abad 15 Hijri sampai hari ini. Dan saya tidak mau berasumsi si Qori kenapa begini, tetapi dari awal saya sudah melihat sosok Qori ini tidak konsisten, sosok Qori ini tidak jelas, sosok Qori ini caper, sosok Qori ini pingin kelihatan hebat gitu. Yang saya nilai, mohon maaf kalau memang bukan begitu. Kemudian beliau menjahannamkan. Saya nggak suka ketika dia mengaku sebagai orang yang paham nasab ini itu segala macam, kemudian dengan gaya capernya mengatakan Ba'alwi jahannam. Nggak boleh seperti itu kalau dia ngaku sebagai orang yang berpendidikan. Jahannam. Sungguh keren dan mantap. Ini pendapat seorang kiai, ini baru mantap. Anda pasti akan setuju, ya. 1000 bangkori tidak akan berpengaruh pada kerungkatan Ba'alawi, ya kan? Anda pasti setuju dengan statement ini, dan saya juga setuju, pasti sangat tidak akan ngaruh, dan faktanya memang tidak berpengaruh apapun di polemik nasab ini, ya, tentang kerungkatan nasab Ba'alawi ini. Apakah sampai sekarang mana antitesis yang dikeluarkan oleh Bangkori ini? Apakah mengganggu, apakah meruntuhkan tesis Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani? Mana, tidak ada apapun, tidak ada apapun. Makanya sangat benar sekali, 1000 Bangkori tidak akan berpengaruh, ya. Bangkori dimanapun dia, 1000 dia di PWI atau di kubu Ba'alawi juga tidak akan ngaruh sama sekali. Bagaimana videonya? Mari kita simak selengkapnya. Oh iya. Pengen tahu amat ini. Lawang pertanyaan dari minggu kemarin ya, sampai sekarang ini hari Ahad Ramadan. Isinya kok Bangkori, bagaimana respon jenengan terhadap Bangkori, bagaimana pendapat jenengan tentang Bangkori? Jangan ini pertanyaan ini males aku merespon. Tidak selera untuk bahas, apalagi menjadikan topik khusus di pembahasan. Tapi sing tekon iki lho makin hari makin banyak. Ya sudah, kita akan bahas selingan mawon nggih. Saya akan merespon dengan ringan-ringan mawon nggih. Saudaraku sekalian, ini berkaitan dengan diskursus nasab yang saya merasa hingga Ramadan kali ini masih menarik perhatian banyaknya orang. Walau mungkin ada juga yang bosan, tapi tidak sedikit yang timbul rasa penasaran. Ini menunjukkan diskursus nasab masih hangat menjadi obrolan menarik. Pertemuan-pertemuan kecil para kiai itu kadang-kadang bahasanya ya begini. Bahkan di grup WhatsApp judulnya apa, tapi ada juga di dalamnya yang ngobrol masalah nasab. Obrolan di warung-warung kecil. Nah, saudaraku yang budiman, dari situ kami merasa banyaknya orang-orang baru yang sudah mulai melek. Tahu melek nggih dalam tanda kutip mawon terhadap diskursus nasab tersebut. Bahkan kalau kami lihat, dan sewu kita sama-sama menyaksikan, sebagian dari para habaib pun sudah mulai menanggalkan kehabibannya berubah menjadi sayyid. Terus nggih? Atau bahkan ada yang benar-benar menurut kami ini nampaknya kok lucu, yakni berubah menjadi ustadz, berubah menjadi kiai. Tidak apa-apa sih, mereka mau merubah diri menjadi apapun itu hak mereka. Cuma ketoke iku kok ya menurut saya nggih menunjukkan sebagian dari mereka sudah mulai kurang percaya diri dengan kehabibannya.
Lah ini yang menurut saya nampak lucu. Jika kepercayaan terhadap diri sendiri saja mulai goyah, bagaimana orang lain bisa mempercayainya? Atau bagaimana dia bisa meyakinkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya? Nah, saudaraku sekalian, demikian pula dengan berita pertanyaan yang masuk tentang Bang Qori yang akhir-akhir ini namanya banyak disebut di mana-mana. Ada apa dengan Bang Qori? Nun sewu nggih, kami panggil Bang nggih, sebab kami meyakini dia bukan orang Aceh. Nah, ini dengerin respon kami. Dangukan ya. Kami kurang tahu persis beban psikologi macam apa yang Bang Qori rasakan. Tapi yang jelas dan dilihat secara kasat mata oleh banyak orang, bahwa Bang Qori ini berbanding terbalik dengan waktu pertama kali dia dikenal banyak orang melalui medsos beberapa waktu yang silam. Nah, saudaraku sekalian, apapun yang terjadi padanya tentu itu adalah hak. Betul tidak? Betul. Hak setiap orang untuk menentukan pilihan dan menentukan sikapnya, terlepas pro atau kontra masalah yang dihadapinya. Kertas nggih? Justru alhamdulillah kami merasa bersyukur akhirnya Bang Qori ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang ya mungkin selama ini tempat itu dia impikan, selama ini tempat itu ia cita-citakan. Ya ibarat kapal yang sedang berlayar, dia sudah menemukan dermaga untuk berlabuh. Ibarat musafir dalam perjalanan, dia sudah menemukan tempat untuk tinggal. Ya wis toh, ben itu pilihan dan hak setiap orang. Kita syukuri aja, karena itu bagian dari skenario dan kehendaknya Allah. Kenapa sampean jadi pada sewot? Halo? Memang siapa Bang Qori itu siapa? Saudaraku sekalian, kita ini terkadang sering kepo melihat yang kita anggap tidak baik, demikian pula dengan sebaliknya. Padahal Allah sudah dengan indah menjelaskan di surah Al-Baqarah ayat 216 bait yang rada akhir, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengingatkan kepada kita, saudaraku sekalian, boleh jadi kita ini membenci sesuatu, boleh jadi kita ini tidak suka terhadap sesuatu, padahal sesuatu itu baik terhadap kita pada akhirnya. Atau sebaliknya, boleh jadi kita ini suka banget terhadap sesuatu, padahal sesuatu itu buruk pada akhirnya bagi kita. Ini yang menjadi masalah kan. Allah mengetahui segala-galanya, sedangkan kita ini pengetahuannya sangat terbatas. Oleh Allah disifati dengan kita ini tidak mengetahui. Bisa difahami ya? Nah, untuk bisa mengerti makna daripada ayat ini, maka mari kita tamsilkan pada contoh Bang Qori. Bang Qori ini adalah hanya bagian tanda-tanda kuasanya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati siapapun. Nah, jika dikaitkan dengan pembahasan masalah nasab, Bang Qori ini kan bukan siapa-siapa. Kalian aja yang terlalu kepo. Nanti juga kelihatan ada pengaruhnya apa enggak Bang Qori di sana maupun Bang Qori di sini. Kalau menurut saya mah jangankan satu Bang Qori,
ande 100 bangkori atau 1000 bangkori pun mau di sana atau di sini, ya kan gitu-gitu aja hasilnya, muter-muter, yang ujung-ujungnya ya akan seperti buku keabsahan nasab Ba'alawi, blunder, bukan menjawab pertanyaan malah menimbulkan pertanyaan baru, bukan menyelesaikan masalah malah menimbulkan masalah baru. Paham gak? Nah itu respon saya jawaban saya, bisa difahami lah ya, bisa lah, mosok gak paham-paham sih ya. Begitu saja ya, terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih juga atas pertanyaannya. Selamat menjalankan ibadah selama Ramadan, tetap semangat untuk mencintai ilmu dan mencintai kebenaran. Oke, terima kasih sahabat saudaraku sekalian. Ya, memang tidak akan berpengaruh apapun karena kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini, beliau meneliti nasab Ba'lawi ini sudah sangat lama sekali, dan sangat lama, bertahun-tahun beliau meneliti tentang nasab Ba'lawi ini. Ketersambungannya ini atau keterputusannya ini beliau mengkajinya tidak sembarangan, tidak abal-abal, jadi tidak serampangan, jadi sangat lama sekali dan sangat mustahil ya kajian yang dilakukan, penelitian yang begitu lama bertahun-tahun hanya bisa diruntuhkan dengan kajian yang baru setahun atau apalagi hanya sebulan 2 bulan, ya tidak mungkin bisa meruntuhkan kajian yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, memang sudah selayaknya seperti ini, dan seharusnya orang-orang yang tercerahkan, ya mereka dari kaum Ba'lawi ini harusnya berterima kasih lah dengan adanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang telah mencerahkan, memberikan ilmu baru tentang keberadaan leluhur mereka. Ya, ini harusnya mereka berterima kasih, bukan malah mencaci maki Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, karena sejatinya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kajian ini, tesisnya ini menyelamatkan Ba'lawi ini sendiri agar tidak terjerumus terus mengaku sebagai keturunan nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.